Halo, welcome back to my channel. Nah, di pagi hari ini tanggal 26 gua mau sharing lagi. Ada masalah sih sebenarnya. Ada masalah kemarin itu sorry ya teman-teman, gua agak sedikit flu. Jadi suaranya agak bindeng. Jadi kemarin tuh gua ada insiden lagi sebenarnya di daerah Tangerang. Nah, jadi mobil gue ditabrak sama mobil pick up. Cuman ya apa ya, ini gue lagi di bengkelnya sih sebenarnya. Cuman ya orang yang gak mau tanggung jawab, dia ngerasa dia yang benar padahal dia yang nabrak. Jadi posisi mobil gue di sini, nah terus dia di sini nih. Jadi di pertigaan gue lagi jalan lurus, dia nabrak dari belakang gini nih, just gitu. Dia ngerasa dia benar dan ya udahlah, kalau berhadapan sama yang orang yang begitu ya udahlah, sabar aja. Untungnya gue ada asuransi, jadi ini klaim yang kedua. Yang pertama gue ditabrak pakai motor, sama motor ya ditabrak. Nah ini ditabrak sama pick up yang kedua. Mudah-mudahan prosesnya lancar semuanya. Kemarin sih gue ada janjian sama orang bengkelnya buat estimasi semuanya. Jadi teman-teman, proses asuransi itu sebenarnya mudah, ya kan? Prosesnya mudah asalkan semua kronologi jelas, dokumen-dokumen semuanya lengkap, itu sebenarnya mudah. Jadi kalau ada yang bilang proses asuransi ribet sebenarnya enggak juga. Saya kemarin pas proses asuransi yang pertama itu saya paling mudah lah. Nggak tahu nih yang kedua, mudah-mudahan dipermudah juga. Jadi ini mobil mau nggak mau harus nginep di bengkel karena memang harus di repair bodinya. Nah nanti gue kasih lihat gimana kerusakannya sama teman-temannya. Oke. Tetap di channel gue. Nanti mungkin kalau udah beres videonya nanti gue review lagi hasil dari bengkelnya. Sama ini paling gue kasih tahu juga, gue di bengkel One Premium ya teman-teman. One Premium yang ada di daerah Cimahi, itu udah langganan banget. Udah kualitas catnya bagus, terus proses pelayanannya baik, maksudnya enak gitu, orang-orangnya ramah dan lain-lain. Terus di sini juga catnya open juga, jadi nggak sembarangan ngecat. Jadi kemarin pas pertama kali gua klaim itu benar-benar gua puas banget sama hasilnya, rapi, nggak nyebelang, nggak ada. Oke teman-teman, tetap di channel gua. Terima kasih. Nah, ini baretnya ya. Jadi dari samping belakang kena 3 panel, di pintu belakang sebelah kanan, sama ini fender nih, bagian fender belakang. Terus bagian ini bumper belakang juga kena kegores. Ini sampai bengkok gini tuh teman-teman. Nah, inilah hasil dari insiden kemarin. Mudah-mudahan sih ini insiden yang terakhir. Nah, gue mau sharing bagaimana nanti proses asuransinya ya teman-teman. Apakah bisa gue rekam semuanya prosesnya atau enggak, nanti biar gue jelasin di akhir video. Tadi gue udah ketemu sama orang asuransi. Nah ini bengkelnya teman-teman. Ini kantornya sih sebenarnya. Untuk produksinya ada di tempat lain. Jadi buat ngerjain mobil-mobil yang rusak itu ada di tempat lain, ada bengkelnya. Ini kayak kantornya sih. Jadi kayak di sini tuh kayak cuman proses klaim di sini. Nah udah diproses semuanya, udah difoto-foto juga. Terus tinggal tunggu SPK. SPK biasanya waktu itu gue cuman sehari kelar. SPK beres nanti enaknya bengkel ini tuh bisa diambil mobilnya, sama bisa nanti kalau udah selesai pengerjaan bisa diantar. Jadi gue nggak perlu repot-repot buat antar mobil ini terus gue naik taksi online atau ojek online, nggak usah. Jadi nanti mobilnya diambil ke rumah gua, kalau udah SPK udah turun, kerjain prosesnya sekitar seminggu lah. Ya udah wajar lah, udah resiko ya teman-teman di jalan begitu. Jadi mobil ini nggak bisa dipakai sama gua nanti selama 1 minggu kurang lebih, ya mudah-mudahan lebih cepat.
Nah terus udah selesai, kalau udah beres semuanya nanti diantar sama orang bengkelnya. Nah prosesnya kurang lebih segitu lah teman-teman. Thank you teman-teman udah mau ikutin channel gua. Terus tonton video ini sampai selesai, sampai proses asuransinya selesai. Udah itu aja sih teman-teman. Yang lagi di jalan, yang lagi di motor, yang lagi di mobil itu tetap harus waspada, hati-hati, karena kalau kita tidak merugikan diri kita sendiri itu bisa merugikan orang-orang yang di sekitar kita. Itu aja sih teman-teman. Oke, thank you. Nah ini kita mungkin nanti aja lah ya teman-teman, kalau udah selesai semuanya baru saya lanjutin videonya. Nah ini mobilnya udah udah diambil sama petugas bengkelnya. Nah ini nanti teman-teman bakalan dapat kayak gini nih. Ini bengkelnya dari One Premium yang kemarin gue ada info, dapat kayak gini, kayak serah terima. Nah nanti di sini dicek barang apa aja yang ada di dalam mobil. Nah di sini sarannya teman-teman buat ambil barang-barang yang sekiranya tidak perlu untuk dibawa. Misalnya ada charger, ada handphone, ada mungkin perhiasan, itu nggak perlu dibawa. Jadi dicek semua sama petugas bengkelnya. Kotak makan dan lain-lain itu nggak perlu dibawa. Nah ini semuanya listnya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang hilang, misalnya kotak P3K, nah nanti pada saat mobilnya datang terus ternyata tidak ada, nah ini kita bisa tanyain ke bengkelnya. Nah terus ini sih nanti kilometernya juga dicatat, jadi kita bisa ngecek nanti. Nah di atas ini ada tanggal masuk dan lain-lain. Nah ini nomor polisi, nomor rangka, ini gua tutupin ya teman-teman, sorry. Nah ini nanti dari bengkelnya, petugas bengkel yang ngambil mobilnya nanti di checklist mana aja ya bagian yang rusak. Jadi kalau misalnya nanti ternyata amit-amit pas mobil teman-teman habis dari asuransi, ada 3 panel misalnya ini yang bermasalah, ternyata pas mobilnya datang sudah selesai, nah ada panel lain yang ternyata ikut lecet gitu loh teman-teman. Nah nanti ini bisa ditanyain juga nih sama pihak bengkel, ini kenapa setelah dari asuransi yang diklaim ini beres selesai, nah ternyata ada lecet di bagian lain yang teman-teman nggak tahu sebelumnya. Nah ini kita bisa tanyain juga nanti ke pihak bengkel begitu ya. Udah 1 minggu proses pengerjaan mobilnya. Terus kemarin sih harusnya mobilnya diantar ke rumah, cuman driver di bengkelnya lagi nggak masuk atau mungkin terbatas, cuman ada 1 dan itu nggak bisa ngantar ke rumah gua karena ada pengantaran di klien yang lain, customer yang lain. Nah jadi mau nggak mau kemarin gua ambil sore langsung ke bengkelnya, terus gua ngambil beberapa video juga hasil dari pengerjaannya. Videonya di sini nih. Nah ini sama sekali nggak ngebekas. Pengerjaannya rapih banget teman-teman. Jadi kayak masih kaleng, masih ngaleng ya teman-teman. Kayak nggak ada dempulan, rapih banget. Ya jadi itu tadi teman-teman yang bisa gue sharing mengenai bagaimana proses asuransinya. Enggak detail banget, cuman gue kasih gambarannya aja, beberapa gambaran yang mungkin teman-teman masih belum pernah dan belum tahu bagaimana prosesnya atau seberapa lama prosesnya. Ini dalam waktu normal ya teman-teman,
Saya nggak bisa bilang ini jadi patokan semua bengkel harus 1 minggu gitu, enggak. Tergantung, mereka juga ada antrian, mungkin bengkel lain mungkin bagaimana sistemnya saya nggak tahu. Nah, saya berbicara di sini One Premium ya. Kebetulan antriannya lagi normal, jadi 7 hari sesuai dengan deadline. Gue seneng banget sama komitmen kerja mereka. Terus sama hasilnya juga, yang tadi udah gue kasih lihat videonya juga udah lumayan keren banget lah. Jadi kayak nggak pernah ada insiden, tidak membekas, pengerjaannya itu rapih banget teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini nggak pernah ngalamin kejadian yang sama, karena kan itu aduh repot banget. Bukan masalah uang klaim 300 ribunya sebenarnya teman-teman, tapi waktunya mobil yang harusnya kita pakai buat kerja sehari-hari ke kantor ini nggak bisa. Itu aja teman-teman. Yang suka sama video gue boleh di like, tapi kalau yang nggak suka sama video gue boleh nggak di like juga, nggak masalah, di skip juga nggak masalah. Ini hanya khusus yang suka aja. Yang like video gue, yang subscribe, gue ucapin sangat-sangat terima kasih di konten di channel baru gue ini. Terus buat teman-teman yang misalnya ada teman atau saudara yang mengalami hal yang sama tapi belum diproses klaim asuransi, boleh di share video gue ini biar teman-teman yang lain bisa ngelihat video gue dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih.